Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Ahmad Galang Ristianto, Saya Zikra Erina Putri. Saya Cinengita Anggraini. Saya Anastasia Letardanti. di mana kelompok kami akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Jadi yang pertama ada pengertian PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atau sering disebut PPh final adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang pemotongan atau pembayarannya bersifat final. Artinya, PPh yang telah dipotong atau dibayar tersebut sudah menyelesaikan kewajiban pajak atas penghasilan yang bersangkutan dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun pajak. Oke, selanjutnya ada objek pajak. Nah, di objek pajak ini ada 5 kriteria, teman-teman. Yang pertama, sewa tanah dan atau bangunan. Nah, ini berupa tanah, rumah susun, apartemen, terus kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Nah, kategori yang kedua ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi penjualan, terus tukar-menukar, selanjutnya perjanjian pemindahan hak, lalu pelepasan hak, penyerahan hak, lalu ada lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Nah, kategori yang ketiga ada perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Yang keempat, penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Dan yang kategori yang kelima ada penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan. Untuk selanjutnya yaitu ada tarif dari PPh pasal 4 ayat 2. Dalam PPh pasal 4 ayat 2 yaitu ada 4 tarif. Yang pertama yaitu tarif umum, tarif khusus, dan tarif untuk UMKM. Untuk yang pertama tarif umum yaitu ada sewa tanah atau bangunan dikenakan sebesar 10%, pengalihan tanah atau bangunan 2,5%, dan 0% untuk kepentingan umum. Terus selanjutnya kontraktor pelaksana 2% untuk usaha kecil, 3% usaha menengah atau besar, 4% tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya kontraktor perencana atau pengawas dikenakan tarif sebesar 4%, memiliki kualifikasi usaha, 6% tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk selanjutnya ada tarif khusus. Yang pertama bunga deposito atau tabungan diskonto, SBI, dan jasa giro dikenakan tarif sebesar 20%, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenakan tarif sebesar 10%, bunga obligasi dan surat utang negara lebih dari 12 bulan untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 10%. Untuk yang terakhir yaitu ada tarif untuk UMKM. Pada PPh pasal 4 ayat 2, tarif yang dikenakan untuk UMKM yaitu sebesar 0,5% dari total penjualan per bulan. Oke, selanjutnya yaitu ada waktu store dan lapor. Nah, di sini itu setiap jenis kegiatan itu berbeda-beda untuk waktu store dan waktu lapornya. Yang pertama yaitu sewa tanah dan bangunan. Waktu store-nya itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian waktu lapornya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Untuk waktu store-nya yaitu sebelum akta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Waktu lapornya itu maksimal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya yaitu jasa konstruksi. Waktu store-nya yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya ketika pajak itu dipotong oleh pihak lain, dan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ketika pajak disetorkan oleh pribadi. Selanjutnya waktu lapornya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk
Jenis kegiatan selanjutnya yaitu penjualan saham di Bursa Efek. Waktu setornya maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Dan waktu lapornya itu ketika non IPO maksimal tanggal 25 bulan berikutnya, dan ketika IPO yaitu maksimal tanggal 20. IPO yaitu proses ketika perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Jenis kegiatan selanjutnya yaitu penghasilan bunga atau diskonto obligasi. Waktu setornya maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, waktu lapor maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jenis kegiatan selanjutnya surat perbendaharaan negara atau SPN. Waktu setor maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, dan waktu lapornya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya dividen yang dibagikan kepada orang pribadi. Waktu setor maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, waktu lapor maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu ada pengecualian PPh pasal 4 ayat 2. Pada PPh pasal 4 ayat 2 itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dikenai tarif pajak atau dengan kata lain dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2, yang tujuannya yaitu untuk meringankan beban pajak pihak tertentu, lalu mempercepat dan mempermudah pembangunan untuk kepentingan umum, dan menghindari pemungutan pajak ganda. Untuk pengecualiannya yaitu yang pertama, pembayaran sewa tanah atau bangunan untuk penginapan beserta akomodasi, contohnya yaitu hotel, wisma, guest house. Dan yang kedua yaitu pembayaran atas pengalihan hak tanah atau bangunan kepada yang pertama orang pribadi dengan berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai transaksi itu di bawah 60 juta dan bukan transaksi yang sengaja dipecah-pecah. Untuk yang kedua yaitu orang pribadi atau badan yang mengalihkan bangunan dalam perjanjian bangunan guna serah, bangunan serah guna atau pemanfaatan aset negara. Dan yang ketiga yaitu orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Selanjutnya yaitu ada pihak atau transaksi yang dikecualikan dari PPh pasal 4 ayat 2 oleh selain pemerintah. Yang pertama yaitu ada orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP yang menjual tanah atau bangunan di bawah 60 juta. Yang kedua yaitu pengalihan tanah atau bangunan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Dan yang ketiga yaitu hibah tanah atau bangunan kepada yang pertama keluarga sedarah garis lurus, contohnya yaitu orang tua dan anak. Lalu ada badan keagamaan, pendidikan, sosial yang termasuk yayasan, koperasi, UMK dengan syarat yaitu bukan terkait hubungan usaha atau pekerjaan. Yang keempat yaitu badan yang menghibahkan tanah atau bangunan kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, UMK dengan syarat yang sama yaitu tidak ada hubungan usaha. Dan yang kelima yaitu pengalihan karena warisan. Kemudian ada pembahasan detail terkait setiap kegiatan yang menimbulkan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Pertama, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank. Pajak penghasilan tersebut tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian untuk tarif, pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Kemudian ada pengecualian, pemotongan pajak tidak dikenakan untuk deposito dan tabungan serta SBI di bawah 7.500.000. Kedua, bunga atau diskonto yang diterima di Bank Indonesia. Ketiga, pendapatan deposito dan tabungan serta SBI milik dana pensiun. Keempat, bunga tahunan pada bank yang ditunjuk pemerintah. Yang kedua, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Objek pajaknya itu obligasi, surat utang negara,
dan bunga obligasi. Tarifnya ada 4. Yang pertama, bunga dari obligasi dengan kupon. Kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon. Ketiga, diskonto dari obligasi tanpa bunga. Ketiga tarif tersebut itu 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dan terakhir itu ada bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebesar 5% untuk 2014 sampai dengan 2020, 10% untuk 2021 dan seterusnya. Ketiga, ada pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Objek pajaknya atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian tarifnya pertama 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua, 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan pengedaran pajak ganda yang berlaku bagi wajib pajak atau penduduk di luar negeri. Yang keempat, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Objek pajaknya penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya, besar pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi. Pertama, 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Yang kedua, 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Yang kelima, ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Objek pajaknya atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Yang keenam, ada pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Objek pajaknya atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya, pertama, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham penghasilan pada saat penutupan bursa di akhir 1996. Ketiga, dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saat ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Yang ketujuh, ada pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Yang dapat dikenai objek pajak atas penghasilan modal Ventura, pertama, merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Kedelapan, ada pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pertama, objek pajaknya penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. 9. Pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Objek pajaknya atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya,
Pertama 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ketiga, ada 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Yang keempat, ada 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang kelima, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya ada contoh soal. Di contoh soal ini kita mengambil yang bunga deposito ya. Jadi soalnya, Bardian menyimpan uang di Bank Mula Warman dalam bentuk deposito sebesar 150 juta dengan tingkat bunga 20% per tahun. Atas deposito tersebut, Bardian menerima bunga setiap bulan sebesar 1.500.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Bardian? Jadi penyelesaiannya PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank Mula Warman adalah 20% dikali 1.500.000. 1.500.000 didapat dari 12% itu tadi dikali sama 150 juta. Nah, hasilnya kan berapa tadi? 18 juta. Nah, 18 juta itu tadi dibagi sama 12 bulan. Hasilnya 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu tadi dikali sama tarif khusus 20% atas bunga deposito. Jadi hasilnya 300.000. Nah, 300.000 ini pajaknya setiap bulan. Kalau mau mencari pajaknya setiap tahun tinggal dikali 12 bulan. Jadi pajak per tahunnya itu adalah 3.600.000. Seperti itu.